Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munira Hadi dengan NPM 022722111146. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah metode penelitian pada semester ini. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang konten analisis. Video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu konten analisis, bagaimana teknik pengumpulan data konten analisis, dan bagaimana teknik analisis data konten analisis. Simak langsung video saya, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah apa sih konten analisis? Konten analisis adalah metode penelitian yang memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam tentang isi pesan dalam berbagai bentuk media. Dalam analisis konten, kita memeriksa teks, gambar, atau audio dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, atau makna tertentu. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, ilmu, sosial, dan pemasaran. Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah dalam melakukan analisis konten, mulai dari merumuskan masalah penelitian hingga menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Mari kita lanjutkan dengan memahami lebih dalam tentang metode ini. Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dan tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Hall de Lasswade yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Kemudian diberi interpretasi. Analisis isi atau konten analisis merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Metode ini digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi atau konten analisis. Menurut Burhan Bumi, analisis isi sering digunakan dalam analisis sertifikasi. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, serta melakukan prediksi dengan teknik. Dalam konten analisis, kita fokus pada karakteristik isi suatu pesan. Berbagai jenis konten seperti postingan media sosial, artikel, atau video dapat dianalisis menggunakan pendekatan ini. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan memahami apa yang terkandung dalam pesan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis konten adalah yang pertama, yaitu kualitatif versus kuantitatif. Konten analisis dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Pada analisis kualitatif, fokus pada pemahaman makna dan konteks pesan. Sedangkan pada analisis kuantitatif, kita menghitung frekuensi atau distribusi elemen tertentu dalam konten-konten. Dan yang kedua, tujuan konten analisis digunakan untuk berbagai tujuan seperti memahami persepsi masyarakat terhadap suatu isu, mengidentifikasi tren, atau mengevaluasi efektivitas pesan komunikasi. Ingatlah bahwa analisis konten membantu kita memahami lebih dalam tentang pesan yang disampaikan melalui berbagai bentuk media.
Dengan metode ini, kita dapat menggali wawasan yang berharga dari konten yang ada. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik isi suatu informasi dalam berbagai bentuk media, termasuk teks tertulis, audio, dan video. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna di balik pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang teknik analisis konten. Yang pertama yaitu definisi analisis konten. Di dalam definisi analisis konten ini, terdapat konten analisis adalah penelitian mendalam terhadap isi suatu informasi dalam media, video, audio, atau tertulis. Yang kedua, semua objek yang diteliti akan dipetakan dalam bentuk tulisan atau simbol tertentu agar dapat diinterpretasi lebih lanjut. Dan yang kedua, tujuan analisis konten. Di dalam tujuan analisis konten, yang pertama menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan, dan yang kedua menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematik. Dan yang ketiga, langkah-langkah analisis konten. Di dalam langkah-langkah analisis konten terdapat yang pertama merumuskan masalah penelitian, menentukan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Studi pustaka, mempelajari penelitian sebelumnya terkait topik yang sama. Yang ketiga, menentukan unit observasi dan unit analisis. Terdapat memiliki bagian-bagian dari konten yang dianalisis. Dan yang keempat, menentukan sampel dari variabel. Memilih contoh data yang akan dianalisis. Yang selanjutnya yaitu membuat kategorisasi dan pedoman pengkodingan. Di dalamnya terdapat membuat aturan untuk mengkode data. Dan yang selanjutnya mengumpulkan data. Di dalam mengumpulkan data sesuai dengan pedoman pengkodingan, melakukan coding data. Di dalamnya yaitu mengkode data berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Dan yang keempat, kualitas konten. Di dalam kualitas konten terdapat konten analisis lebih mentidakberatakan pada data kualitatif daripada kuantitatif. Yang kedua, konten berkualitas adalah konten yang mengangkat topik dan tema yang relevan bagi audiens. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam pendekatan analisis konten atau konten analisis. Sangat penting untuk memperoleh materi teks yang akan dianalisis. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu observasi pengamatan. Melibatkan pengamatan langsung terhadap teks yang relevan. Contohnya, mengamati iklan di media cetak atau rekaman wawancara. Dan yang kedua, wawancara interview. Di dalam wawancara interview, melibatkan interaksi langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang teks yang akan dianalisis. Contohnya, yaitu mewawancarai penulis buku atau ahli dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga, dokumentasi. Di dalam dokumentasi, yang pertama yaitu mengumpulkan teks dari sumber tertulis seperti buku, artikel, atau dokumen resmi. Contohnya, yaitu mengumpulkan artikel berita dari arsip surat kabar. Yang keempat, kuesioner. Di dalam kuesioner, menggunakan pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data dari responden. Contohnya yaitu mengirim kuesioner kepada pembaca buku menilai pemahaman mereka tentang konten tertentu. Ingatlah bahwa teknik pengumpulan data harus dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan jenis teks yang akan dianalisis. Setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, jadi penting untuk
memilih yang paling sesuai dengan konteks penelitian Anda. Baik, selanjutnya yaitu terdapat beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam pendekatan konten analisis. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pengkodean kategori. Dalam pengkodean kategori, peneliti mengidentifikasi kategori atau tema yang muncul dalam data dan mengkode setiap unit data ke dalam kategori yang relevan. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak untuk membantu pengkodean dan analisis. Dan yang kedua yaitu analisis frekuensi. Peneliti menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori atau tema dalam data. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau tren yang signifikan dan penting dalam konten tersebut. Dan yang ketiga yaitu analisis naratif. Peneliti penyusun narasi atau cerita dari data yang dikumpulkan, mengidentifikasi hubungan antara kategori atau tema, serta menggambarkan konteks yang lebih luas dari temuan-temuan tersebut. Dan yang kelima, analisis komparatif, membandingkan dan kontras data dari berbagai sumber atau kelompok untuk menemukan perbedaan, persamaan, atau pola yang menonjol di antara mereka. Ini dapat membantu dalam memahami variasi atau keunikan dalam konten yang dianalisis. Dan yang terakhir yaitu analisis konseptual. Menganalisis konten untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau ide-ide utama yang muncul dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Selanjutnya yaitu analisis semantik. Menganalisis makna dari kata-kata atau frasa yang digunakan dalam konten, serta hubungan antara konsep atau tema yang terwakili oleh mereka. Selanjutnya, dan dalam pendekatan konten analisis, teknik analisis data dimulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu identifikasi unit analisis. Peneliti mulai dengan mengidentifikasi unit-unit yang akan dianalisis dalam konten, seperti kata, kalimat, atau passage tertentu dari teks, gambar, atau materi lainnya. Dan yang kedua, pengembangan kerangka kode. Setelah unit analisis diidentifikasi, peneliti menggambarkan kerangka kode yang terdiri dari kategori atau tema yang relevan. Kategori ini mencerminkan konsep atau aspek yang ingin dipahami dalam konten yang diteliti. Yang ketiga yaitu pengkodean data. Data kemudian dikodekan berdasarkan kerangka kode yang telah dikembangkan. Ini melibatkan proses atribusi atau penempatan unit data ke dalam kategori atau tema yang sesuai dalam kerangka kode. Yang keempat yaitu analisis interpretatif. Setelah data dikodekan, peneliti menganalisis data secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, atau makna yang muncul dari konten tersebut. Ini melibatkan introspeksi terhadap data berdasarkan kerangka kode dan pemahaman peneliti tentang konteks dan tujuan penelitian. Yang kelima, validasi dan reliabilitas. Langkah-langkah terakhir adalah memastikan validalitas dari reliabilitasi hasil analisis. Ini dapat dilakukan meliputi teknik seperti triangulasi, yaitu membandingkan hasil analisis dengan sumber data lain atau metode analisis lain untuk memastikan konsistensi dari akurasi temuan. Teknik analisis data dalam pendekatan konten analisis
seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa analisis seperti pengkodean kategori, analisis frekuensi, analisis naratif, atau analisis tematik, tergantung pada kompleksitas dan karakteristik data yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang isi dan makna dari konten yang dianalisis. Baik, itu saja sedikit penjelasan menurut saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.